Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillahi amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk tauladan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hebat yang berbahagia, yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Sugianto MPD, yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Afrizal SPD. Sebelum saya memulai, saya ingin mengecek Bapak Ibu sekalian apakah mendengar suara saya. Kalau mendengar suara saya minta Bapak Ibu bergerak seperti saya, ya, kedua tangan telunjuknya berada di depan, ya, lalu pegang pipinya sambil berkata Fuji. Sama-sama Fuji. Sekali lagi Fuji. Oke, terima kasih. Pagi hari ini secara tidak sadar kita telah bersedekah senyum kepada seluruh peserta Lokakarya Virtual Meeting Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Jambi. Bapak Ibu guru hebat yang kami banggakan, izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengajak kita semuanya di masa pandemi COVID-19, di mana pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka, agar Bapak Ibu sekalian menggunakan fasilitas digital dalam proses pembelajaran. Salah satu fasilitas digital yang disediakan oleh pemerintah kita di dalam pembelajaran ini adalah portal rumah belajar. Jadi portal rumah belajar itu adalah salah satu aplikasi yang di-create oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar digunakan semaksimal mungkin oleh pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran, terutama untuk saat-saat ini di mana kita tidak bisa bertatap muka dengan peserta didik. Maka salah satu tools yang digunakan adalah portal rumah belajar. Portal rumah belajar ini ketika kita mengaksesnya, maka udah masuk dalam kuota pembelajaran yang diberikan secara gratis oleh pemerintah, Bapak Ibu. Di pemerintah kita kan memberikan bantuan kuota untuk pendidik dan peserta didik. Ketika mengakses ini sudah ditanggung kuotanya oleh pemerintah. Mari kita manfaatkan. Dalam hal ini fokus saya adalah menjelaskan kepada Bapak Ibu tentang sumber belajar. Banyak sumber belajar yang tersedia secara online. Ya, banyak sumber belajar yang tersedia secara online. Tetapi ini ada gratis yang disediakan oleh pemerintah agar kita bisa memanfaatkannya. Salah satu tujuannya agar apa? Agar peserta didik kita terbiasa dengan literasi digital. Sehingga ketika nanti menghadapi AKM itu nggak gaptek lagi menghadapi tools-tools atau fitur-fitur yang sifatnya digitalisasi. Udah biasanya. Nah, sumber belajar yang salah satu fitur di dalam portal rumah belajar ini menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum, disajikan dengan tampilan menarik dalam bentuk gambar, video, animasi, simulasi, evaluasi, dan permainan. Menarik Bapak Ibu, karena ini disediakan secara gratis oleh pemerintah. Ya, semua jenjang pendidikan, apalagi SMP, ya, insya Allah ada juga mata pelajaran pendidikan agama Islam dan mata pelajaran pendidikan keluarga negaraan. Bapak Ibu sekalian, ini ketika kita mengklik belajar.kemdikbud.go.id, tampilannya begini. Lalu kemudian bagaimana kita supaya bisa masuk ke sumber belajar? Klik yang saya tunjuk itu Bapak Ibu, ya. Coba sekarang ada icon sumber belajar. Maka setelah kita klik nanti kita akan menemukan beberapa fitur menarik yang memiliki keistimewaan sebagai berikut. Yang pertama, sumber belajar terbuka, open educational resources, yang dapat diakses oleh siapa saja tanpa perlu login. Tampilan menarik dari sisi konten variatif mulai dari gambar, audio, video, animasi, simulasi, dan game. Jadi ada semuanya Bapak Ibu ya. Gambar ada, suara saja ada, video ada, animasi ada, simulasi ada, dan game di dalam pembelajaran pun ada.
Kemudian tersedia untuk semua jenjang pendidikan, dapat dimanfaatkan secara online maupun offline. Kalau online maka dia tersambung dengan internet, offline di-download dulu baru dimainkan secara offline. Kemudian dapat diakses secara mudah melalui PC, komputer, melalui laptop maupun smartphone, bahkan sekarang juga tersedia dalam iOS Apple. Jadi Bapak Ibu manfaatkan ini mumpung lagi ditanggung kuotanya oleh pemerintah ya. Ini tampilan sumber belajar Bapak Ibu. Ketika kita mengklik tadi maka akan keluar konten audio dan video, lalu konten web, kemudian di bawahnya tingkat pendidikan. Kita juga bisa langsung men-searching di pojok kanan atas ya Bapak Ibu, materi yang ingin kita cari, misalkan tentang doa ya, ada di situ. Tentang Pancasila ada, pilihannya doa video atau doa dalam bentuk konten web ada. Maka silahkan nanti dicoba oleh Bapak Ibu guru hebat sekalian untuk fasilitas pembelajaran jarak jauh yang kemudian ini akan memudahkan kita semuanya untuk mencapai target pembelajaran. Ini beberapa tahapan yang bisa kita analisa nanti ya Bapak Ibu. Kita mulai mengakses konten yang tersedia di dalam fitur, lalu kemudian berusaha mengaplikasikan metodologi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa, kemudian kemampuan kita di dalam menguasai teknologi. Dan insya Allah ketika tahapan pemanfaatan ini bisa kita laksanakan, nanti kita akan mendapatkan banyak pengalaman berharga tentang bagaimana mengajarkan materi secara daring pada peserta didik. Karena hasil dari analisa sementara banyak di antara pendidik kita yang hanya sekedar mendeliver materi, menyampaikan materi, tidak masuk ke ranah ada feedback, kemudian menyimpulkan, lalu kemudian bersama-sama peserta didik untuk memahami kembali dari materi yang telah disampaikan. Jadi harapannya kita semuanya bisa memperbaiki kualitas pembelajaran di masa pandemi ini. Sekali lagi, dalam rangka apa Bapak Ibu? Dalam rangka untuk mempersiapkan peserta didik kita menghadapi asesmen kompetensi minimum. Semuanya nanti akan dilaksanakan serba digital, maka mulai biasakan peserta didik kita juga mengakses teknologi informasi digital melalui gadget mereka, kemudian melalui laptop mereka, sehingga nanti enggak gugup ketika melaksanakan AKM di awal tahun 2021. Bapak Ibu guru hebat yang kami banggakan, ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kesimpulannya bahwa AKM itu menjadi tanggung jawab semua guru mata pelajaran, seluruh stakeholder yang ada di dalam satuan pendidikan maupun dinas yang menaunginya. Mari kita persiapkan dengan kesungguhan dan tekad serta optimisme agar ia bisa kita lalui dengan baik. Lalu untuk mengenalkan fitur-fitur digital supaya peserta didik tidak gaptek terhadap teknologi, mulai kita fasilitasi mereka untuk membuka portal rumah belajar. Di situ ada sumber belajar yang bisa kita manfaatkan berupa konten web, konten video, konten audio maupun game di dalam pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf atas kata yang tidak berkenan. Semoga Allah menjaga kita dalam kebaikan serta kesehatan dan memudahkan segala aktivitas kita dan diberkahi, lalu kemudian kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.